Nah, ini tadi tujuan pembelajarannya. Nah, dalam mengidentifikasi resiko atau menganalisis atau mengendalikan resiko, itu kita punya cara, yaitu dua, yaitu yang pertama tadi diversifikasi, kemudian yang kedua adalah asuransi gitu ya. Diversifikasi itu kalau kalian tahu orang kalau berinvestasi itu ya banyak dipakai di risiko. Jadi kalau kalian sebagai investor itu pasti punya cara untuk meminimalisir resiko kalian, resiko atas tidak kembali di kalian. Misalnya gini, orang-orang di saham itu sering bilang jangan taruh investasi itu jangan keranjang telur gitu ya. Jadi kalau misalnya telurnya jatuh, keranjang itu jatuh, maka semua telurnya akan pecah. Nah, kita sebagai di aspek keuangan itu juga pakai cara diversifikasi itu gitu ya. Jadi kita dalam investasi, dalam meminimalisir resiko keuangan itu, kita pecah keranjang telurnya gitu ya. Pecah keranjang telurnya untuk meminimalisir resiko tingkat pengembalian tadi. Misalnya satu keranjang pecah, kita masih ada keranjang yang lain gitu. Nah, diversifikasi itu banyak digunakan untuk mengendalikan atau menangani resiko keuangan, gitu ya. Makanya di sini contoh resikonya adalah resiko finansial, operasional, strategis dan eksternal, gitu ya. Kemudian ini definisinya strategi penyebaran investasi aset untuk mengurangi resiko. Yang itu tadi yang saya ceritakan bahwa kita menyebar gitu ya. Jadi kalau misalnya beli saham BBCA punya uang 100 juta, jangan beli saham BBCA semua karena kamu yakin BBCA akan naik terus gitu ya. Dalam konteks instansi kita harus punya saham lain misalnya oke saham BCA bagus kita beli 50 juta. Kemudian kita beli saham lainnya, misalnya beli sahamnya Adaro yang tambang gitu ya kan. Nggak semuanya kita taruh di perbankan gitu. Sehingga kalau misalnya perbankannya collab, misalnya kayak 2008 itu kan industri keuangan kan turun tuh, kolaps dia. Nah, kalau misalnya industri keuangan dan perbankan kolaps, kita masih punya industri tambang. Atau kita bisa beli industri yang terus-menerus ada, yaitu industri manufaktur gitu ya, sektor manufaktur. Kenapa sektor manufaktur dibeli? Karena semua orang kan pasti pakai produk manufaktur. Misalnya kita beli Unilever gitu ya kan, semua dari kita yang di kelas ini bahkan pakai produknya Unilever gitu ya. Minim-minim pakai produknya Unilever. Salah satu contohnya dari perusahaan manufaktur gitu ya. Meskipun manufaktur banyak, ini yang eh, sebagai contoh aja gitu ya. Kemudian prinsip utamanya adalah itu tadi ya, jangan meletakkan semua telur dalam satu keranjang, gitu ya. Jadi kita perlu diversifikasi portofolio investasi ke berbagai sektor tadi yang saya contohkan. Tadi ada 50 juta di perbankan, sektor perbankan, kemudian 25 juta di sektor pertambangan, kemudian yang sisanya kita boleh taruh di sektor manufaktur gitu ya. Eh, Keuntungannya, nah ini keuntungan dari diversifikasi adalah mengurangi resiko spesifik. Tadi kalau kita taruh di satu keranjang, itu kan resikonya cuma satu nih ya. Kita hanya punya resiko tingkat pengembalian dari perbankan itu kalau dia kolaps, kita akan ikutan kolaps gitu ya. Jadi karena kita punya banyak, jadi kita bisa mengurangi resiko spesifik itu dalam kurungnya unsystemic risk gitu ya. Nah, kalau kalian tahu kemarin yang aktivis mungkin tahu ya, kasusnya BLBI gitu ya, yang sistemik itu, yang sering kali dibilang berdampak sistemik itu. Nah, itu adalah diversifikasi itu bisa mengurangi resiko unsystemik gitu ya. Jadi karena kita bagi gitu ya, maka resikonya nggak cuma satu, nggak cuma satu resiko pengembalian aja gitu. Ya, kita punya resiko-resiko lainnya. Misalnya resiko pertambah apa namanya, resiko perbankan tadi bisa ditutup dengan tingkat pengembalian dari pertambangan dan yang lainnya. Kemudian
Yang kedua adalah menstabilkan investasi, pengembalian investasi yang saya bilang tadi ya. Karena kita punya, misalnya kita mau returnnya mau 3% aja gitu ya. Maka yang kita pilih industri-industrinya itu yang aman-aman gitu ya. Kemudian melindungi dari kerugian signifikan dari sektor-sektor, yaitu yang saya bilang tadi. Jadi kalau dia dalam satu sektor, maka kita begitu telurnya pecah, sekalian pecah semua gitu ya. Kemudian ini tadi keuntungan dari diversifikasi. Kemudian yang asuransi gitu ya. Asuransi ini perlindungan finansial terhadap kerugian akibat kejadian tidak terduga. Nah, misalnya asuransi yang paling dekat adalah ke kalian misalnya asuransi BPJS gitu ya. Nah, satu entitas itu, misalnya kalau perusahaan besar itu, misalnya kalau terjadi kecelakaan kerja misalnya. Nah, kecelakaan kerja itu kan bisa menimbulkan biaya-biaya finance, apa namanya, biaya-biaya penanganan gitu ya. Dari misalnya dia biaya rumah sakitnya gitu ya kan. Kemudian karena dia nggak bisa kerja, kita biayain dia keluarganya gitu. Nah, biaya-biaya yang mungkin muncul itu akan jauh lebih besar kita kalau kita tidak menggunakan asuransi. Bayangkan kalau kita misalnya satu eh, karyawan itu menghabiskan 200 juta rupiah sekali kecelakaan kerja misalnya. Nah, kalau kita menggunakan asuransi, mungkin kita bisa mencicil 200 juta itu dalam jangka waktu 10 tahun. Misalnya tiap bulan kita bayarkan polisnya. Polisnya mungkin 2 juta sebulan gitu ya kan. Kemudian kalau kita punya 200 juta, sebentar ya, saya terima telepon dulu, agak penting. Nah, tadi ya, misalnya kita punya 200 juta. 200 juta itu kita mau bayarin pas kecelakaan kerja atau mau kita cicil dalam jangka waktu 10 tahun. Nah, kecelakaan kerja itu kan nggak terjadi pada semua pegawai gitu ya. Nah, perusahaan misalnya biasanya menghitung gitu. Kita eh, apa lebih baik kita bayar pada saat kejadian atau kita mengasuransikan. Pada dasarnya, asuransi itu tujuannya adalah mengalihkan resiko yang harusnya kita tanggung ke lembaga lain atau ke perusahaan asuransi untuk menanggung gitu. Meskipun kita sama-sama bayar gitu. Nah, cuman misalnya di keluarga kalian ya. Di keluarga kalian misalnya kalian memilih gitu ya. Kalian memilih apakah kalian mau membayar misalnya kejadian orang tua sakit. Nah, kalau kalian nggak punya BPJS dan nggak punya uang cash, apa yang terjadi? Kalian nggak bisa orang tua yang sakit itu tadi itu kan nggak bisa dilayani atau tidak bisa menikmati fasilitas kesehatan. Tapi kalau kalian resiko itu kalian mitigasi dengan kalian daftarkan BPJS semua di keluarga, maka resiko atas apa namanya resiko tadi kalian tidak bisa menikmati pelayanan kesehatan tadi teratasi dengan kalian mengalihkan resiko itu ke si asuransi, ke BPJS gitu. Meskipun kalian ngitungnya kan rugi amat ya saya bayar BPJS misalnya 30.000 per orang, 30.000 kali 4 orang misalnya 120.000 sebulan. Tapi nggak setiap bulan nih saya menikmati. Nah, tapi kan
pada saat kamu kejadian nih, kejadian orang tua sakit dan kamu nggak punya uang, apa yang terjadi? Nah, ya kan, kamu kan nggak bisa bergerak, kamu nggak punya pilihan. Nah, lebih baik kamu uh, punya BPJS. Kenapa? Karena ketika orang tua tiba-tiba sakit dan kalian tidak punya dana, itu kalian masih bisa menikmati pelayanan kesehatan. Gitu. Pada intinya gitu. Meskipun asuransi kalau di ini agak perdebatan ya, gitu ya. Kemudian ya fungsi utamanya adalah pengalihan risiko kepada pihak ketiga. Yang kedua adalah memberikan keamanan finansial. Jadi misalnya kamu tadi punya uang, tadi kalau orang tuanya sakit 30 juta, misalnya biaya rumah sakit 30 juta, ternyata di cover BPJS ternyata kamu bayar nol gitu ya kan. Sehingga 30 jutamu tadi itu ya masih bisa dipakai yang lain, misalnya pakai usaha, diputer 30 jutanya untuk menghasilkan uang gitu. Masih bisa gitu. Jadi sehingga asuransi itu salah satu cara menangani risiko dan memberikan keamanan secara finansial gitu ya. Nah, ini jenis-jenis asuransi yang bisa dipakai biasanya di bisnis, asuransi bisnis. Biasanya properti, kemudian kewajiban hukum, terus ke asuransi gangguan usaha. Kalau di individu biasanya kesehatan, kendaraan, kesehatan ya. Asuransi jiwa, ini kalau kalian ngambil kredit di bank biasanya di asuransikan. Nah, saya cerita dikit kalau di bank ya. Kalau kalian ngambil rumah KPR, kredit perumahan gitu ya, kalian itu akan diasuransikan sama bank asuransi jiwa gitu ya. Nah, ketika kalian meninggal satu saat, ketika kalian meninggal satu saat, bank tidak akan merugi. Kenapa? Karena begitu kalian meninggal di tengah-tengah kredit itu, bank akan mendapatkan asuransi jiwa atas kalian gitu ya, sehingga rumahnya langsung lunas, sehingga nanti anak kalian atau eh, saudara kalian, keluarga gitu ya, keluarga nggak perlu menanggung kredit lagi. Kenapa? Karena si bank tadi sudah dibayar sama pihak asuransi. Begitu meninggal, kalian dibayarkan asuransinya. Nah, ini seringkali dipakai untuk kalau di film-film gitu ya, biasanya asuransi jiwa ini dipakai untuk tindak kejahatan. Jadi dibuat seolah-olah dia meninggal karena kecelakaan kah atau yang lain kah. Nanti keluarganya dapat nih apa namanya imbal balik dari asuransinya bisa 2 miliar, 3 miliar gitu. Biasanya ini dipakai di film-film tuh dicontohkan begitu gitu ya. Kemudian contohnya resiko kehilangan aset akibat kebakaran. Ini ya biasanya di bisnis ya atau di perusahaan. Jadi misalnya gudang, gudang itu kan isinya persediaan banyak. Nah, kalau nggak diasuransikan kebakaran, suatu saat terjadi kebakaran, kalian udah punya barang, nggak punya uang. Tapi kalau kalian asuransikan, pihak asuransi akan mengganti semua resiko akibat kebakaran itu tadi, gitu ya. Jadi kita mengalihkan resiko-resiko itu. Kemudian nih kombinasi antara diversifikasi dan asuransi ya. Jadi perlindungan ganda dari resiko tidak terduga. Jadi kita sebagai pembisnis ini dalam case-nya case bisnisnya. Diversifikasi tadi kita tidak imbal hasilnya kita dapat secara eh, aman dengan yang kita inginkan. Kemudian dengan asuransi kita tidak perlu mengeluarkan sejumlah dana tertentu untuk kejadian-kejadian yang tidak terduga, gitu ya. Kemudian dia menjaga stabilitas jangka panjang dalam bisnis dan keuangan. Contoh implementasinya adalah dia diversifikasi portofolio tadi, kemudian asuransi kewajiban hukum, gitu ya. Nah, ini salah satu contoh studi kasus menghadapi risiko pasar. Solusinya adalah diversifikasi produk, gitu ya. Untuk menghadapi risiko bencana alam, solusinya adalah asuransi properti. Nah, nah kalian kemarin kan ngisi tuh ya, ada risiko inherent, kemudian penanganan, baru resiko residual. Resiko inherent adalah resiko yang dibawa, resiko utamanya dari setiap
dari operasional yang kalian lakukan di perusahaan, apa yang terjadi resikonya? Misalnya resiko bencana gitu ya. Resiko bencana solusinya apa? Kita melakukan asuransi atas gudang misalnya atau asuransi atas persediaan misalnya gitu ya. Setelah ditangani dengan asuransi, maka resiko yang inherent tadi itu maka dia resiko residualnya turun gitu karena kita sudah sebagian resiko kerugian sudah kita alihkan ke pihak asuransi gitu. Nah, ini salah satu apa namanya studi kasusnya gitu ya. Nah, ini kesimpulannya, depresiasi dan asuransi adalah strategi utama dalam manajemen resiko gitu ya. Kombinasi keduanya memperkuat pelindungan terhadap resiko. Kemudian penting untuk mengevaluasi kebutuhan berdasarkan profil resiko. Jadi materi diversifikasi dan apa namanya dan asuransi itu dua hal utama yang dilakukan oleh bisnis untuk menangani resiko, gitu ya. Yang tadi yang pertama yaitu diversifikasi untuk kita mengamankan keuangan, gitu ya. Supaya imbal hasil kita tetap terjaga gitu dalam bentuk investasi. Kemudian asuransi adalah untuk mengamankan yang kita punya gitu, jangan sampai begitu kejadian tak terduga terjadi itu kita mengeluarkan uang lagi gitu. Nah, itu kira-kira materi hari ini. Ada yang mau didiskusi nggak? Nggak. Terkait tugas dan terkait teknik atau teknik, iya teknik penanganan resiko hari ini. Saya Pak izin bertanya. Ya, silakan. Eh, izin bertanya Pak, mungkin terkait dengan tugas Pak. Mhm. Bagaimana cara kita menilai resiko itu resiko sedang, kecil atau besar itu berdasarkan nominal Pak? Apakah kita harus melihat dari market cap dari perusahaannya atau bagaimana? Mungkin sekian, terima kasih Pak. Berdasarkan nominal, maksudnya gimana? Misalnya saya memiliki perusahaan nih Pak, dan kita Mhm. menilai resiko itu besar, kecil atau sedangnya itu misalkan dari nominal misalnya di atas 100 juta atau 50 juta, itu bagaimana kita menilai? Enggak. Resiko nggak bisa dinilai dari apa namanya dampak finansialnya gitu ya. Resiko bisa diukur kalau dia berdampak finansial. Misal gini ya. Oke, saya buka tabelnya ya. Nah, ini kan yang risk input ini ya kan. Pada saat kalian mengidentifikasi resiko gitu ya, kalian nggak bisa langsung ke sini, nggak bisa. Misalnya ini IDR-nya 1 miliar, kalian nggak bisa mengidentifikasi resiko langsung. Ini tuh resiko yang tinggi, nggak boleh, gitu ya. Resiko itu harus diidentifikasi. Base-nya adalah ini, base-nya adalah sasarannya, gitu ya. Base-nya sasaran, gitu ya. Ada di sini, di kolom yang ini, sasaran programnya. Jadi apa yang disasar gitu ya, resikonya apa, seberapa besar resikonya gitu. Nah, seberapa besar resiko itu diukur dari probabilitas kali dampak. Rumus resiko itu kan probabilitas kali dampak. Probabilitas itu seberapa sering dia terjadi gitu ya. Misalnya bencana alam seberapa sering sih di Indonesia terjadi? Bencana alam di Indonesia itu kan kalau nggak banjir gitu ya, terus angin gitu ya kan. Terus apa lagi? Gempa bumi gitu ya. Nggak mungkin di Indonesia itu kita salju misalnya. Gitu. Kan nggak mungkin, ya kan? Nah, misalnya dalam setahun kalian identifikasi resikonya bencana itu mungkin terjadi dalam 3 bulan sekali. Berarti kan sering. Berarti kan kalian isi di sini itu sering. Berarti ada di besar gitu ya. Berapa kali dia? Gitu. Kemudian dampaknya gimana? Nah, misalnya dampaknya kalau banjir, persediaan kalian akan kebanjiran. Kemudian kalau kebanjiran berarti kalian nggak bisa jualan. Berarti kan dampaknya sangat besar nih.
Nah, sangat besar. Kalau sampai nggak bisa jualan, gitu ya. Kalau nggak bisa jualan, kalian nggak bisa making profit, gitu. Nggak bisa making profit, nggak bisa bayar pegawai. Maka di sini kalian probabilitasnya sering, kemudian dampaknya sangat besar. Nah, kemudian dari risiko bencana itu tadi, nggak bisa kalian nilai dari seberapa besar rupiahnya, gitu. Nah, resiko selalu muncul itu bukan dari nilai rupiahnya, gitu. Nah, itu sih jawabannya. Baik, terima kasih Pak. Yes. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Mhm. Kan kemarin itu kata Bapak sebelumnya, sebelum kita mulai pekerjaannya risk input kan kita masuk di organisasi dulu kan, Pak. Nah, itu untuk Yep. yang tombol generate-nya itu nggak bisa, Pak. Oh iya Kak, apa tulisannya? Uh, Cannot run the macro, terus nama Oh, filenya kamu makronya nggak jalan berarti. Di laptopnya ada makro nggak kamu? VBA, Visual Basic. Ayo yang lain uh, apa bah begitu semua? Bisa jalan nggak makronya? Yang lain. Kalau misalnya di temenmu bisa jalan berarti laptopmu belum install makro atau belum diaktifkan makronya gitu. Makro Excel gitu. Nah, kamu Hampir semua solusinya sih, bisa Pak. hampir semua. Ya berarti belum hidup coba makronya. itu uh, file atau aplikasi atau apa ya, Pak? Nah, oke. Jadi Excel itu kan bisa di-customize dengan bahasa program gitu ya. Bahasa program di Excel itu namanya makro gitu ya. VBA, Visual Basic gitu. Nah, codingannya itu harus diaktifkan dengan cara kalian saya nggak saya nggak pakai Windows sih. Jadi agak susah nyontoinnya kalau di laptop. Kalian bisa buka di YouTube untuk Windows ya. Mengaktifkan makro itu gimana caranya? Makro Excel gitu. Nah, kemudian di awal itu kan ada disable, ada enable kan. Kalian harus klik enable gitu, gitu supaya makronya jalan. Kalau ada pilihan update, not update, pilihannya not update di awal, di pop up di pas buka aplikasi Excelnya. Pak, mohon izin tanya, Pak. Mhm. Sebelumnya terkait pengumpulan tugas yang di pertemuan sebelumnya, Pak. Jadi Mhm. untuk drive yang telah saya berikan ke Bapak itu terjadi file yang banyak yang hilang dan juga dipindahkan. Itu kira-kira apakah itu Bapak atau bukan ya, Pak? Bukan, kan kalau mindah ada tulisannya tuh. Siapa yang mindahin? Tapi untuk namanya itu bukan mahasiswa sih, Pak. Oh, bukan, bukan saya. Bukan saya Oh, yang baik, mindah-mindah. Pak. Mungkin Nanti masih, saya perbaiki, Pak. iya, mungkin mahasiswa-mahasiswa kabupaten mungkin dipindah-pindah. Ya udah, ada lagi nggak? Nah, sekarang sisanya tugas ya. Sisanya tugas adalah kalian buat dua contoh berarti, dua contoh identifikasi risiko keuangan terkait dengan diversifikasi tadi. Nah, kemudian penanganannya yang penting penanganannya dua. Yang pertama diversifikasi, kemudian yang kedua adalah melakukan asuransi gitu. Terserah contohnya apa aja. Apa namanya risikonya apa aja. Kemudian kalian edit aja di yang udah kalian kumpulkan di Drive. Jadi di Drive ditambahkan resikonya, gitu ya. Nah, nanti harusnya resiko kalian itu gini ya. Saya kasih lihat ya. Sebentar.
Udah keluar belum? Komplit satu orang. Sudah, Pak. Oke, ini kan keluar nih pop-up-nya. Pop-up this workbook contain macros gitu ya. Nah, kita klik enable gitu ya. Kalau ada pilihan don't update, update, don't update gitu ya. Nah, ini ya. Nah, ini contoh. eh Kalian kan kemarin udah nginput ya. Ada 3 resiko kalau nggak salah yang saya instruksikan. Nah, sekarang kalian tambah 2 resiko sini. Tapi resiko yang penanganannya satunya diversifikasi. Diversifikasi. Kemudian ada yang eh, transfer. Oke, semua diversifikasi transfer. Yang diversifikasi itu mitigate, yang asuransi di transfer, ya. Nah, nanti ditambahin. Kemudian harusnya nanti begitu kalian input semua, itu di risk profile ini keluar nih. Resiko nomor 1, resiko nomor 2, resiko nomor 3. Ini resiko inherentnya, resiko yang ada di awal. Resiko di sini. Nih, ini kan kalian nginput nih di sini. Nanti akan terekap di risk profile yang ini. Ya. Kemudian kalian perhatikan, di risk residual setelah penanganan, resikonya akan turun. Tadi resiko ini. Resiko nomor 1 ya, kita fokus ke nomor 1. Ini kan ada di orange nih ya. Ada di orange. Kemudian setelah ditangani, dia resiko nomor 1 tadi kan di sini. Sekarang resiko nomor 1 ada di kuning, bukan di orange lagi. Jadi setiap penanganan resiko itu saya mau bilang gini, setiap penanganan resiko itu harusnya menurunkan resiko gitu ya. Tapi resiko nggak bisa nol karena di sini ini nih 1 kali 1. Misalnya resiko nomor 1 tadi turun ke hijau ini bukan nol tapi 1 kali 1 masih ada resikonya, gitu ya. 1 kali 1 sama dengan 1. Gitu. Nah harusnya penanganan resiko itu dia turun, gitu ya. Jadi jangan sampai kamu buat sudah kamu generate nanti resikonya profil kamu ternyata tidak turun gitu ya. Resiko residualnya tidak turun. Ya harusnya turun. Gitu ya. Nah, silakan dikerjakan nanti saya periksa ulang tambahan 2 jenis resiko yang ditangani secara yang pertama asuransi itu ditransfer, yang kemudian yang diversifikasi itu di mitigate gitu ya ditangani. Oke? Kalau nggak ada, saya tutup kelasnya. Selamat mengerjakan tugas. Mohon maaf, saya agak buru-buru karena ada agenda lain. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.